Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema banyak anak hilang dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Sedangkan si sulung merupakan anak yang patuh dan fokus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang ia harus lakukan terhadap bapaknya itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah sering mendengar tentang si bungsu dan si sulung. Perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak yang terhilang bukan berarti anak yang tidak mengenal Allah. Anak yang terhilang bukan berarti dia tidak ke gereja atau pindah dari keyakinan agamanya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata anak yang terhilang sepertinya anak yang sudah tidak mengenal gereja lagi, sudah tidak mengenal Tuhan Yesus lagi. Tapi yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak yang terhilang bukan saja di luar gereja, tapi di dalam gereja. Banyak anak-anak yang terhilang di dalam gereja, baik sebagai si bungsu maupun si sulung. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menjadi si bungsu di dalam gereja, tentunya kita menjadi orang-orang yang cinta dunia, yang berfoya-foya, yang hanya menghabiskan waktunya untuk dunia. Seperti itu yang dilakukan si bungsu di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidupnya hanya untuk kesenangan dunia. Dan kalau kita menjadi si sulung, sekalipun kita sudah beribadah aktif, sudah membaca Alkitab, sudah berdoa, tapi kita masih memiliki sifat, kita iri hati, masih tidak menyukai dengan apa yang orang lakukan untuk bertobat, dan tidak mengerti akan perasaan hati Allah Bapa di surga. Inilah yang dikatakan si sulung di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah jelaslah apakah kita di dalam gereja menjadi si bungsu atau si sulung. Kiranya Bapak Ibu bisa berpikir lebih jernih lagi. Apakah hidup kita di dalam Tuhan, kita mau menjadi si bungsu atau si sulung? Tentunya kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau menjadi si bungsu maupun si sulung. Si bungsu dan si sulung hilang bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Adalah kita jemaat-jemaat yang menjadi pribadi si bungsu dan si sulung. Untuk itu, marilah kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi si bungsu ataupun si sulung. Kita mau hidup menjadi anak kesukaan Allah Bapa di surga. Kalau kita mau menjadi anak kesukaan, tentunya kita harus mengerti akan pikiran dan perasaan Bapa. Dan kita mau melakukan bagaimana hidup kita, mau hidup yang kudus. Jangan kita hanya berbicara kepada Tuhan, kudus-kuduslah engkau, tapi hidup kita tidak kudus. Itu adalah satu
pelecehan, satu penghinaan terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita hidup harus benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam hidupnya untuk selalu taat dan setia, selalu untuk melakukan kehendak Bapa. Hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita belajar untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.